Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bintang Nini Nuraini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, jadi video kali ini aku bakal menjawab dari tugas UTS Manajemen Hukumnya Pak Ritma Meltareja gitu. Nah, aku lupa soalnya apa, tapi aku mau langsung jawab pertanyaannya aja. Sebelumnya, aku udah nyusun kalimat yang bakal aku ucapin gitu. Ini tuh jawaban aku asli dari otak aku yang pintar ini gitu kan. Maaf ya Pak, ini aku nggak niron. Ini kan jawaban aku sendiri gitu. Nah, jawaban yang pertama, kenapa kasus Vina ini bisa diangkat kembali bahkan setelah masyarakat mulai melupakannya atau beritanya itu udah mulai redup gitu. Nah, menurut aku itu teh karena berita ini teh banyak menyimpangnya. Kayak pertama, kasus pelecehannya. Yang kedua juga ada horor-horornya, di mana horor tuh sangat memikat para warga plus 62 gitu. Dan banyak orang yang bilang kayak, ayo dong jadiin film gitu kan. Mungkin kayak ngeliat cuplikan video orang kesurupan arwahnya itu belum cukup gitu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga mungkin para sutradara pun menjadi tergugah rasanya untuk mengangkat cerita ini menjadi film. Terlebih kasus ini sangat membuat netizen geram. Seperti yang udah aku bilang tadi, mulai dari perkaosnya yang itu tuh udah bikin kayak gitu. Udah bikin kayak satu geng loh. Nah, terus abis dari situ ada horornya juga kan yang menunjukkan kalau ada yang kesurupan arwahnya. Dan berita ini tuh jadi naik lagi lantaran filmnya akan atau sudah ditayangkan. Kalau hari ini, mulai terhitung dari hari ini sih udah ditayangkan ya. Jadi kayak, oh iya kasus itu ya, aku baru ingat lagi. Kemarin sempat kayak lupa nonton gitu. Karena mungkin belum puas juga gitu kan, kayak pengen lihat yang sebenarnya terjadi tuh kayak gimana gitu loh. Nah, terus walaupun sebagian dari mereka tuh udah mungkin tahu kronologinya gimana, tapi tidak bisa dipungkiri, itu bukan menjadi halangan bagi publik untuk menonton dan menyaksikan dengan kejadian yang sebenar-benarnya gitu. Nah, untuk yang kedua, ini menjadi panggung untuk media menurut aku. Apalagi untuk para penyiar berita, pengguna sosmed, dan lain-lain. Mereka terus-menerus membahas isu ini bahkan sebelum dijadikan film. Pas awal-awal viral tuh kayak udah banyak sebenarnya yang ngebahas ini di TikTok, aku lihat. Tapi sempat redup kan, terus sekarang bahas lagi setelah mereka nonton filmnya. Nah, sisi positifnya adalah media yang terus menyoroti kasus ini membuat penegak hukum tuh jadi gerak cepat gitu. Jadi kayak cepat tanggap gitu. Jadi langsung dibikin DPO kan aku lihatnya ya di Instagram. Terus aku juga lihat di sosmed kalau ternyata si otak dari pelakunya itu udah ketangkap. Oh iya, menurut sumber dari detik.com, DPO kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, Peggy Setiawan alias Perom, jelek banget ya namanya, telah ditangkap polisi. Saat ini polisi masih memburu 2 DPO lagi yang bernama Adi dan Dani. Dilansir dari Detik Jabar. Nah, Peggy ditangkapnya di Bandung. Terus tekanan dari publik juga kayak yang head comment dan bla 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 kepada si penegak hukum yang lelet ini. Yang namanya juga negara Konoha gitu kan. Membuat hukum tuh bertindak cepat gitu. Ya walaupun harus viral dulu. Kalau sekarang disebutnya no viral, no justice. Ya kan? Nah, yang ketiga, kasus apa lagi sih yang kayak bikin hukum tuh jadi setelah viral? Yang pertama, udah pasti kasusnya Brigadir Yosua. Itu kan awalnya tuh kayak ditutup-tutupi ya. Terus kayak
publik tuh neken terus gitu kayak terang-terangan dong gitu kan, transparan dong gitu. Ya, dapat tekanan dan berubah sih walaupun dikit gitu. Walaupun kita juga kayak masih mempertanyakan mana nih yang katanya mau dihukum mati, belum ada lagi dan sekarang malah jadi redup gitu. Terus yang kedua, bea cukai si rampok berseragam. Itu tuh kalau misalnya nggak disorot, gak bakal ditindaklanjuti. Banyak tuh, termasuk rekan-rekan saya gitu atau teman-teman saya yang mereka tuh ada salah satu dari mereka yang mendapat hadiah dari luar negeri dan harus ditebus dulu dan ya harganya itu 2 kali lipat dari harga sepatunya. Malas memang. Segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.